Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, kaula tabi'in dan tabi'innya, juga kepada kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang seakidah, yang sekeyakinan, setanah air, sebangsa dan sebahasa, yang Allah muliakan. Maka sebelumnya dalam rekaman ini saya sebelumnya minta maaf bila ada kata-kata dan ucapan yang kurang berkenan di hati saudara-saudara, khususnya kepada para pemimpin-pemimpin di negeri kita, negeri bangsa Indonesia, khususnya kepada Pemda, pemerintah daerah, juga kepada jajaran-jajarannya, juga kepada yang bersangkutan, yang merasakan mereka merasa tanggung jawab dalam pelaksanaan demi kemaslahatan masyarakatnya masing-masing. Juga tidak lupa kepada Kapolri dan jajarannya, kepada TNI dan jajarannya, juga kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ormas, para pemuda, tokoh-tokoh para pemuda, ormas Islam maupun non-Islam, swasta maupun non-swasta, juga bil khusus para syekh, para ulama, para habaib, para asatid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, dan semoga beliau, guru-guru kita, dipanjangkan umur, barakah ilmunya, barakah keluarganya, barakah rezekinya. Juga semua kita maslahat dan diwafatkan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kita yang ada di luar sana, saya sedikit ingin mengutarakan inspirasi rasa isi hati saya yang selama ini unek-unek, khususnya kepada para pemimpin daerah yang sebagaimana selama ini semakin tahun semakin bergantiannya pemimpin daerah. Jadi saya mengamati sangat sekali tidak begitu signifikan perubahannya, dan tidak ada inisiatif atau ide kreatif atau gagasan-gagasan, walaupun ada dari mereka sebagian, tetapi tidak begitu merubah apa yang mereka cita-citakan selama mereka berjuang atau berkampanye umpamanya sebelum menjadi pejabat pemimpin daerah. Maka dengan ini saya akan memberikan solusi atau masukan, walaupun ini masukan sebagai hanya ala kadar, baik itu diterima silakan, enggak seolah tidak masalah buat saya, karena ini adalah masukan sebagai curhatan saya pribadi sebagai anak bangsa yang cinta tanah air dan cinta sesama masyarakat, yang rakyat umum, juga yang cinta kepada harta kekayaan yang ditinggalkan oleh generasi-generasi pendahulu kita, para pejuang-pejuang bangsa ini, yaitu sumber daya alamnya di dalam negeri kita itu yang sumber kaya, yang seharusnya kita ini menikmati yang lebih sempurna lah istilahnya, walaupun tidak begitu meyakinkan bagi kita dari pemerintah. Maka intinya saudara-saudara, ada 3 poin, bahkan mungkin 5 poin yang saya akan bahas di sini.
hanya masukan atau hanya ini adalah inspirasi atau pemikiran saya saja. Baik, bisa pemikiran ini bisa diterima, bisa enggak, atau bisa saja masuk juga silahkan, enggak ya terserah. Jadi saya ini tidak ada permasalahan, bukan saya sok lebay atau gimana. Jadi saya wajar sajalah sebagai warga negara Indonesia yang tercinta ini mengutarakan, bahkan bisa juga mewakili teman-teman saya di luar sana yang mungkin yang sehati sama saya, sepemikiran dengan saya. Jadi begini, tidak memungkinkan, tidak memungkiri. Jadi saya tidak menyalahkan dalam prospek perhukuman atau perundang-undangan atau sistem kepemerintahan. Jadi poin-poin ini yang kita harus bahas adalah bagaimana pemerintah daerah ini, Pemda ini ingin mendapatkan APBD atau anggaran-anggaran lebih masuk ke kasnya daerahnya masing-masing, selain kucuran atau dana dari pemerintah pusat atau dari masukan dari pajak atau dari listrik atau sumbangan dari para donatur atau swasta atau pengusaha-pengusaha lokal umpamanya. Ini kita harus dibahas dan harus kita memberanikan diri mengatakannya dan mengucapkan dan merealisasikan di dalam kehidupan. Afan sebelumnya para tokoh atau para pemimpin daerah, baik saya mengambil dari Pak Gubernur atau Pak Bupati atau Wali Kota atau Pak Camat atau Pak Lurah. Nah, beliau ini sebelumnya sebetulnya ingin cita-citanya itu mensejahterakan, memakmurkan masyarakatnya yang mereka pimpin. Tetapi melihat ketika mereka menjadi pemimpin daerah tersebut, pencapaian yang mereka inginkan itu tidak tercapai. Kenapa? Paling bisa ya memberi seala kadarnya, semampunya, yang APBD atau anggaran keuangan yang ada sebelumnya juga begitu-begitu saja. Bahkan apalagi di ke daerah-daerah pinggiran atau daerah perdesaan yang mungkin notabene sangat kebanyakan pegunungan atau pertanian, perkebunan. Jadi pemasukan APBD itu sangat minim. Nah, bagaimana sebagai pemerintah daerah, pemimpin daerah tersebut, taruhlah kecamat, pak camat atau pak bupati atau pak lurah, masukan ini jangan kita mengandalkan saja dari kucuran atau dana-dana dari pemerintah pusat. Nah, saya ingin memberikan solusi atau masukan, saran dari saya. Semoga ini bermanfaat. Ya, bukan saya sok tahu, bukan saya sok mengajari. Mungkin beliau itulah yang di sana lebih pintar, lebih berpendidikan tinggi atau lebih berwawasan luas daripada saya. Cuma saya hanya menginstruksikan, mungkin bermanfaatlah bagi kita semua. Contohnya begini, saya itu seandainya kalau dari awal mungkin atau tahun depan atau kapan saja terserah. Jadi kita ada undang-undang khusus tentang pertanahan, ya, baik itu dari pertanahan Menteri Agraria atau dari atau Menteri Perdesaan atau tahu apa, menginstruksikan kepada masyarakat atau ada perda peraturan daerah menganjurkan kepada masyarakat seluruh wilayahnya yang masing-masing mereka pimpin, ketika ada tanah yang mau dijual lebih dari 1 hektar atau 2 hektar atau lebih, maka si pemimpin daerah ini, pemerintah daerah atau Pak Camat itu menginstruksikan kepada masyarakat termasuk Pak RT, Pak RW agar menjual itu tidak boleh dijual ke wilayah luar daerah atau ke orang asing minimal. Nah, maka dari itu harus tawarkan dulu ke lokal. Nah, contoh umpamanya ini saya ambil satu contoh atau di satu daerah kecamatan saja ya, satu kecamatan lah. Di satu kecamatan ya, ada yang menjual tanah besarnya taruh aja 1 hektar ya.
jangan ngitung ratus meter karena kurang begitu paham. Taruh aja lah 1 hektar atau mungkin 10.000 meter atau 1.000 meter. Nah, si para petani ini yang masyarakat ini menjual tanah ini mendatang dulu ke Pak RT. Pak RT, ini saya akan menjual tanah, ini sertifikatnya resmi, sah, atas hak milik dengan luas tanah sekian 1 hektar, maka dengan harga sekian. Maka Pak RT ini mungkin menawarkan kepada masyarakat ketika waktu Jumatan, mungkin ceramah menawarkan. Nah, apabila selama seminggu tidak ada respon dari masyarakat kampung itu atau tokoh masyarakat atau orang-orang yang sedikit ekonominya meningkat, lebih tinggi, lebih banyak keuangannya, tidak akan membeli karena mungkin dengan alasan karena mungkin itu tidak baik untuk ditanami atau dikebunkan atau dipakai untuk usaha pertanian, mungkin begitu saja alasannya. Maka Pak RT ini datang ke kecamatan atau ke kelurahan. Maka datanglah ke kelurahan mendatangi Pak, ini ada yang menjual tanah di wilayah saya dengan luas tanah ini sekian hektar. Nah, 1 hektar dengan harga sekian. Maka kalau bisa Pak Lurah ini dicarikan ya. Syukur-syukur seharusnya yang wajib itu yang membayar Pak Lurah, Pak Camat. Dibayarkan oleh Pak Camat dengan uang anggaran yang ada di kas pemerintah daerah, atau bisa juga pinjam. Nah, maka dengan uang itu, dengan harga umumnya kita dibeli 1 hektar, ya. Atau bisa juga ada masyarakat yang menjual 2 hektar, ya. Kita taruhnya 2 hektar, dibeli oleh Pak Camat. Nah, membelinya ini atas nama kecamatan, bukan atas nama Pak Camat. Kenapa? Karena tanah itu nantinya di hak milik Pemda, dari kecamatan. Kenapa? Itu akan kembali lagi kepada masyarakat. Nah, kalau syukur Pak Camat ini memiliki uang cukup untuk beli atau hanya setengahnya, atau syukur mereka itu full dengan harta mungkin 1-2 hektar ini, berarti dengan harga taruh aja lah mungkin 500 juta umpamanya ya. Mereka itu, beliau ini Pak Camat ini punya kas ya, uang pemerintah 500 juta, mereka akan bayar. Atau mereka tidak punya umpamanya, bisa juga kerjasama dengan Bank BRI. Nah, garis bawahi, seharusnya pemerintah pusat mengadakan lagi ada bank minimal setiap kecamatan, ada 2 bank, 1 BNI, 1 BRI. Nah, karena ini sekarang sudah lama di daerah-daerah yang sudah puluhan tahun yaitu Bank BRI, maka kita kerjasama dengan BRI. Kalau pinjam dari bank, maka sertifikat itu yang sudah kita dibayar cash kepada petani tadi itu, maka cash itu buat jaminan ke bank, maka disimpan di bank buat jaminan. Mereka akan percaya karena ini atas nama pemerintah daerah, bukan nama perorangan ya. Pak Lurah itu hanya menandatangani, Pak Camat itu hanya menandatangani saja. Itu nama pemerintah kecamatan atau nama kecamatan anu lah umpamanya. Nah, setelah itu kita udah beres. Nah, kita kan justru kan harus ada pemasukan. Ini tanah mau digimanain? Itu sesuai, maka kita di situ kan ada bisa konsultasi rapat dengan jajaran-jajaran di lingkungan kecamatan itu tersebut. Kali situ kan pasti ada, setiap daerah itu ada orang-orang yang ahli ekonomi, ahli perdagangan, ahli peternakan, ahli perkebunan, kan pasti ada. Baik itu yang kelulusan sekolah atau baru sekolah, kita bisa mengerjakan orang-orang tersebut yang ahli-ahlinya, yang baik itu yang sudah lulus sekolah walaupun yang masih tingkat belajar. Nah, kita dimanfaatkan. Nah, kenapa? Kan kita ini sebagai pemerintah itu mengayomi ke masyarakat, memajukan wilayah daerahnya masing-masing dengan konsumsi pemikiran istilahnya ilmu-ilmu yang ada di situ dikembangkan. Contoh, tanah itu udah dibeli, udah cash, udah ada kesepakatan. Nah, apakah seharusnya nih pemerintah ini kalau Menkas masih punya uang lebih, masih ada lebih dari segitu, boleh kita dipakai untuk mengelola tanah tersebut yang ada 2 hektar itu.
Boleh juga bisa pinjam, minta sumbangan atau dana dari pusat, dari kabupaten, dari gubernur, boleh saja, atau bisa juga pinjam ke bank. Singkat kata, kita udah punya uang milik, taruhnya milik hak pribadi, milik kecamatan. Nah, kita dibangun. Karena tanah ini karena agak sedikit di dataran tinggi, mungkin kalau untuk pertanian sawah itu kuasa kurang bagus, ya. Karena apa? Karena mungkin dataran tinggi mengandalkan hujan doang, bekas perkebunan atau bekas ladang. Maka pemerintah ini harus bisa mengolah bagaimana caranya bisa ada pemasukan anggaran APBD ke daerah ke kasnya kecamatan itu tersebut. Biasanya yang paling umum dan merasakan masyarakat yang cepat lancar, ya, maka kita harus ada keinginan pecamat ini ingin mengembangkan peternakan ayam, umpamanya peternakan ayam ayam daging maupun telur. Ayam telur daging ini, maka kita akan memakai tenaga kerja lokal dengan kapasitas mungkin sekian ribu ekor ayam, ya, dengan dipanen tiap hari atau 2 hari sekali, ya, bisa dipanen. Nah, kita mengerjakan lokal dengan gaji itu UMD, taruh aja atau 3,5 juta umpamanya per orang, ya. 3,5 juta, maka kita dipotong 3 juta, diambil 500 buat masukkan ke asuransi kesehatan atau asuransi masa tua, tunjangan. Bisa saja kita sesuai kesepakatan para pekerja masing-masing. Pembayaran bisa dengan pakai ATM, itu lebih bagus, lebih efektif, atau tidak juga cash, tidak masalah. Nah, kalau toko mungkin ribet lah istilahnya. Maka kita ini akan mempunyai perusahaan, ya, secara bertahap dengan pemula kita bahkan pemerintah daerah jajaran kita akan sibuk, ada bagian lapangan, ada bagian administrasi, bagian pengontrolan, pengawasan. Kita akan bertambah pekerja, baik itu di kantor, di lapangan, punya supir dengan seragam khusus dari kecamatan ini, baik itu warnanya mau secara kantor pos atau secara PU, terserah warnanya mau apa. Di situ nanti ada lambang stiker, pokoknya lambangnya lambang daerah, kecamatan, atau lambang bupati, terserah, ya. Mobil box juga punya brand, itu stiker lama, apapun stiker lambangnya ada, capnya ada, punya box freezer, punya semua macam-macam ada. Nah, dengan uang ini, ketika telah panen, ya, kita telah panen, singkat kata kita udah sukses, tinggal panen. Nah, kita kan ada perhitungan. Perhitungan tasi per ayam itu berapa. Kita kan punya ahli-ahli yang perdagangan, perekonomian, bisa menyuplai ke pasar-pasar, harga di pasar berapa, harga sekian di pasar. Nah, kita itu sebelum menjual dengan subsidi dari pemerintah, maka kita harus mensuplai harga di pasaran. Umpamanya, kalau harga ayam di pasaran dengan harga, taruh aja, jangan kita menghitungnya secara merata saja, jangan berhitung per kilo, per ekor. Kalau per ekor harganya 55.000 umpamanya per ekor, ya, atau taruh aja 50.000 per ekor, mungkin bisa mencapai 5 kilo, 3 kilo atau lebih. Kita ambil rata 3 kiloan lah, atau 3,5 dengan harga 50.000 per ekor. Nah, kalau ini di pasaran dari tengkulak biasa, di lokal, di swasta itu dijualnya 50.000 per ekor di pasar, maka pemerintah harus menjual dengan harga 45.000 per ekor, atau syukur-syukur 40.000 atau 43. Nah, jadi dengan subsidi itu ada mengurangi atau membantu sebagian masyarakat. Nah, kita ini udah perhitungkan dengan apa? Dengan biaya-biaya operasional di lapangan, dengan ongkos para gaji para karyawan, terus dengan bayar listrik yang di kandang ayam, terus dengan air sanyoknya, terus dengan pakan, bibit, segala macam. Kita sudah dikalkulasikan, sudah diperhitungkan. Jadi kita itu mengambil harga segitu udah jangankan mungkin untung, asal jangan rugi aja lah, ya. Untung syukur-syukur beruntung. Nah, kita ini yang penting kita ada masukan ke kas negara, ke daerah juga ada, masyarakat juga bisa melaksanakan. Nah, bisa merasakannya.
Dengan harga 40, taruhnya harga 40.000 ya, 40.000 dengan subsidi dari pemerintah. Kalau pemerintah daerah ini kecamatan bisa mensubsidi ke tiap pasar, taruh aja di satu kecamatan aja mungkin taruh aja bisa di Sukabumi ini kan ada berapa pasar, ada di pasar Sukaraja, ada pasar Pelita, ada Cisaat, ada Cidahu, ada pasar Cibadak, ada Cikurutu, cuma satu lagi banyak lah, juga Pelabuhan Ratu, Sukalarang, seperti pasar-pasar begitu. Nah, jadi kita bukan pasar yang masyarakat yang nyuplai, jadi pemerintah yang nyuplai ke masyarakat masuk biar harganya standar dimanapun, mau di pegunungan, pada saat jauh dari pasar, maka harga ayam akan sama. Karena yang menentukan harga adalah bukan pedagang, kita sebagai pemerintah sudah dipatok harga segitu, tidak ada yang lebih. Jadi kita yang mengirim barang-barang ke para masyarakat, ke pasar-pasar. Nah, ayam harga segitu dengan subsidi juga kita ada masukan ke kas daerah, yang masuk ke kas daerah untuk kesejahteraan para pekerja ANS, PNS, para guru-guru yang berhubungan dengan pemerintah. Kita akan merasakan pembagian itu walaupun hanya sedikit tiap atau minimal tiap tahun atau tiap bulan ya. Ada masukan, ada tambahan uang pilah istilahnya. Nah, jangan di luar sana untuk yang ayam yang harga yang murah disubsidi oleh pemerintah, untuk umum masyarakat yang menengah ke bawah bisa dirasakan juga. Nah, ini pentingnya masyarakat pemerintah daerah. Kenapa? Kalau kita ini kan kita itu bukan bisnis. Jadi pemerintah ini mau membuka lapangan atau membuka perusahaan ini bukan untuk bisnis sebetulnya. Intinya kita ingin memakmurkan masyarakat, mensejahterakan rakyat dengan cara yang sesuai undang-undang, hukum-hukum perundang-undangan Pemda. Sebagai pemerintah daerah, kita itu dengan usaha ini resmi, maka kita itu mengasosiasikan supaya masyarakat itu merasakan bagaimana minimal 1 minggu itu bisa 3 kali makan ayam. Kalau murah kan pasti dia beli terus, gitu loh. Nah, itu satu poin. Juga sama telur juga sama. Umpamanya telur per kilonya mungkin 17.000 ya per kilonya, atau 10.000 bisa dijual rendah. Minimal kalau harga ayam sekarang atau telur ayam sekilonya 14.000 atau 12.000 bisa dijual 8.000, bisa 10.000, bisa rata. Jadi yang nyuplai itu pemerintah daerah. Nah, satu poin yang pertama, masalah ayam. Nah, bayangkan kalau ayam ini baru satu kecamatan saja memiliki satu kecamatan satu perusahaan ayam. Bagaimana kalau satu kecamatan memiliki 2 perusahaan cabang di tempat daerah lain, di kampung lain, atau 2 atau 3, minimal bisa 2 aja ya, maksimal 2. Udah berapa penghasilan? Apalagi kalau semakin lama semakin meningkat, semakin banyak, makin ada pemasukan lebih banyak. Nah, maka dari itu ini baru ayam. Bayangkan kalau satu kabupaten. Kenapa? Karena tidak semua daerah itu bisa dikelola dengan pertanian atau perkebunan atau peternakan, tidak sama, karena tidak bisa disesuaikan dengan daerahnya masing-masing ya. Tapi kalau ayam di mana saja bisa gitu loh ya. Kalau ayam mungkin bisa cara pertanian seperti kacang panjang ya, atau ketimun, sosin, terus ada wortel, kentang. Itu mungkin daerahnya lain seperti daerah Puncak, Cipanas, atau kalau daerah Bandung, Jawa Barat itu Cililin ya, atau daerah mana tuh, daerah pegunungan lah istilahnya kayak gitu. Nah, maka dengan ini kalau ayam sudah satu tahap pertama, maka kalau kecamatan ini bisa bertambah 2, tak bayangkan per tahun udah berapa. Yakin. Maka kita kalau sudah ada pemasukan anggaran APBD masuk ke kas daerah itu, ke kecamatan itu, maka kita punya uang banyak. Masyarakat merasakan yang dipimpin oleh kita, oleh pemimpin Pak Camat itu sendiri, kesuksesan. Uang ini setelah 2 tahun atau 3 tahun kita punya kas hasil dari bisnis dari usaha ayam itu, maka kita akan bisa mensejarahkan lebih panjang ke masyarakat, baik itu sekolah digratiskan, rumah sakit digratiskan, dengan fasilitas baik itu operasional, operasi di situ, operasi bedah atau nginap, semua ada di situ, melahirkan itu kan bisa gitu. Nah, terus juga
masjid-masjid bisa setiap tahun 1 tahun 1 kali bisa membangun masjid, para ustadz bisa digaji dengan walaupun hanya minim ya. Kalau kita punya anggaran itu kita tidak tidak sulit. Kenapa? Kita punya duit. Nah sekarang, dengan keamanan maka kita pemerintah ini akan bekerja sama dengan Kapolsek, dengan Koramil. Kenapa? Kita kerjasama dengan Koramil ini untuk menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan, mungkin kerusuhan atau kekacauan ada apa-apa di masyarakat. Jadi kita bekerja sama semua. Jadi semua akan bergerak, ya, mengayomi baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda dengan kepolisian dan Koramil akan kerjasama. Dan juga Polsek Koramil juga akan merasakan hasilnya. Kenapa? Karena kita kan kalau kita punya duit ngapain enggak? Mereka itu punya uang tambahan dari kecamatan ini, gitu loh. Baik itu jalan bisa bagus ya, jalan-jalan bisa punya taman, pasar bisa dibangun ya, itu bisa terjadi karena punya duit. Nah itu baru ayam. Ini kan poin pertama, ayam kalau dikelola oleh pemerintah. Poin kedua, kalau seandainya pemerintah daerah ini atau Pak Camat ini tidak memiliki uang atau tidak mau punya sangkut paut utang ke bank, utang ke bank, maka punya inisiatif untuk dikontrakan atau disewakan. Coba intinya ya, saya ngasih saran. Intinya jangan sekali-kali dijual, ya, jangan dijual, ya. Kalau udah dijual repot. Intinya yang dijual. Kalau kita disewakan masih tetap milik kita. Nah, disewakan bisa ke swasta, baik itu keturunan Cina silakan kalau disewakan. Nah, caranya kita punya uang buat tanah 2 hektar nih. Bayangkan kalau kita punya hasil dari ayam ya per tahun itu bisa beli tanah di mana-mana. Kaya Pak Camat kecamatan itu. Betul, yakin saya akan kaya. Akan sejahtera. Benar. Para guru sejahtera, sekolah akan dibangun di mana-mana. Pesantren, masjid mewah-mewah. Karena tanahnya luas. Kok aneh yang kaya yang kurang orang swasta? Mesti pemerintah yang kaya seharusnya. Nah, kembali ke poin yang pertanyaan tadi, kalau pemerintah ini disewakan kepada perusahaan swasta, umpamanya sama ya, swasta ini mungkin keturunan Cina, boleh saja dengan sama-sama dikelola untuk peternakan ayam juga, dengan peternakan ayam juga. Nah, pemerintah daerah ini Pak Camat ini jangan menginginkan atau mengharapkan imbalan atau masukan lebih besar dari perusahaan Cina ya, perusahaan swasta ini. Cukup kita perjanjian mengerjakan pekerja lokal, baik itu security-nya segala macamnya, menyesuaikan aturan hukum-hukum yang sesuai tertera di situ di perundang-undangan. Nah, terus boleh masukkan ke asuransi lebih bagus untuk jaminan sosial atau asuransi masa tua, silahkan lebih bagus. Nah, nanti pemerintah itu kalau memang ada kesepakatan bersama dengan pengusaha itu tersebut, bisa Pak Camat ini minta tambahan, boleh masukkan sekian berapa persen ya, berapa persen masukannya kepada pengusaha, atau hanya untuk membayar pajaknya doang nggak masalah. Umpamanya Pak Camat nggak usah saya minta masukan, yang penting bayar pajaknya tiap tahun, silakan ya, boleh. Kalau memang disetujui ya, ada kesepakatan gitu. Kalau memang kelihatannya mungkin tidak akan menguntungkan untuk usaha, silakan saja. Nah, boleh, intinya jangan dijual. Nah, jadi yang pertama bisa dikelola oleh pemerintah daerah, oleh Pak Camat, oleh kecamatan. Ke poin kedua bisa juga disewakan. Intinya jangan dijual tanah itu ya, karena itu tanah milik pemerintah daerah, milik kecamatan, bukan Pak Camat ya. Yang poin ketiga, karena Pak Camat ini merasakan orangnya iba, rendah hati, merasakan tenggang rasa kepada masyarakat. Tanah ini kita gak usah dikelola, atau untuk sementara boleh saja dikelola ya, akan dihibahkan ke masyarakat, boleh, itu lebih bagus ya. Dihibahkan ke masyarakat. Kalau ini ada 2 hektar, berarti kalau dia bagi 4 orang ya, bagi 4 orang berarti 1 hektar oleh 2 orang. Nah, gimana caranya? Pak Camat juga jangan minta keuntungan dari masyarakat kalau bisa ya.
Kalau bisa jangan meminta keuntungan. Silakan Pak, ini ada tanah punya milik kecamatan, di daerah sana. Silakan dikelola, diurus, kalau bisa ya tanaman pisang silakan, tapi kalau pohon-pohon seperti jati atau seperti karet atau mahoni husuren, kira-kiranya jangan dulu karena belum ada instruksi. Saya juga akan pertimbangkan dulu apabila apakah saja akan mengasih bibitnya untuk ditanam. Untuk sementara ini silahkan tanaman mau pisang, mau jagung, silahkan dulu. Nah, kalau Bapak ini menyilahkan itu lebih bagus dengan keikhlasan dikelola oleh masyarakat. Pisang mau Bapak mau dibisniskan apa diperhitungkan silahkan, kalau ada kesepakatan masyarakat, kalau enggak itu lebih bagus. Yang penting Bapak memberikan instruksi kepada mereka itu, pada petani itu, asal pajaknya bayar tiap tahun gitu aja udah cukup ya. Kalau para petani itu mau membayar, mengasih dengan mereka tuh ahli pertanian, baik itu untuk istilah pisang ya, pisang Ambon umpamanya mencapai ribuan pohon, kita bisa juga meminta kalau memang itu pohon akan dibisniskan untuk mereka itu dipakai usaha, maka Bapak juga harus konsultasi apakah ini bisnis. Bagaimana kalau kita minta untung dari 10 pohon, jangan 2 pohon buat saya, atau 10 pohon 3 pohon buat saya, terserah. Jadi atau kilo silakan. Kalau mendapatkan 1 ton buat sekali panen atau sekian kintal sekali panen, buat saya berapa kintal silakan. Atau uangnya sudah jadi, bila dijual udah jadi uang ya, 1 ton sekian jadi 10 juta, maka buat saya berapa persen silakan. Itu nanti setelah kita konsultasi sudah sesuai perjanjian bersama. Bagaimana takutnya kalau kita sebagai pemerintah takut dicurangin oleh masyarakat? Bapak bisa saja sih orang curiga ya. Bisa saja kita curiga atau mencurigai, itu normal, bisa ya, normal saja. Kita bisa mengutus pemerintah jajaran-jajaran yang bagian di lapangan, diutus nih ke daerah sana, lihat pohonnya udah dipanen belum, kita datangin kepada rumah petaninya, Pak kapan panen, nanti kasih kabar. Nah kan gitu, itu bagus ya. Jadi kita konsultasi itu lebih bagus. Petani dulu datang, Pak saya mau panen nih besok, datanglah 1 orang, dicatat ya, ikut catat, itu lebih bagus. Kita utamakan kejujuran lah, baik petani, baik pemerintah daerah, jajaran, semua jujur itu lebih bagus. Kejujuran, intinya jujur itu lebih bagus. Kenapa? Akan menguntungkan di dua belah pihak. Nah itu untuk petani ya. Petani itu tadinya bisa dihibahkan dengan Pak Camat ini tidak mengambil keuntungan, hanya dianjurkan kepada masyarakat yang mengelola tanah tersebut membayar pajak tiap tahunnya untuk sementara. Atau nanti setelah 2 tahun kemudian Bapak ini ada keinginan untuk ditanamin pohon mesin mahoni atau junti jengkin, silakan. Jadi kita digaji harian, diurus, nanti setelah besar waktu ditebangnya untuk di bahan kayu maka dijual, itu atas nama pemerintah daerah kecamatan ya. Itu lebih bagus. Coba bayangkan Pak, tanah sekalian sekarang ini akan menguntungkan. Seharusnya yang kaya itu pemerintah, baik pusat, Pemprov, bupati, wali kota, daerah, kecamatan, itu semestinya gitu. Malah kalah kayak sama orang-orang keturunan, termasuk orang Cina. Ini kan keliru besar, salah kaprah ini. Nah, ini 1 poin untuk ayam peternakan. Bagaimana kalau tanah lah hektaran, puluhan hektar Pak, puluhan hektar, maka Bapak bisa ngelola. Saya yakin Pak, kalau Bapak punya tanah membeli dengan uang pinjaman dari pemerintah pusat atau data kucuran, dialokasikan ke tanah yang kosong-kosong itu, langsung Bapak sekian tahun mengerjakan masyarakat dengan relawan, boleh bisa saja relawan, mungkin seminggu sekali hari Jumat, nanam karet atau nanam mahoni, itu bisa saja Pak. Maka Bapak tiap tahun tanah kita akan kecamatan makin luas, makin bertambah, bisa bertanakan kambing, bisa sapi peras, sapi daging, bisa dikelola. Nah ini begitu. Sekarang bayangkan Pak, tanah kita ini dengar jangankan di luar Pulau Jawa, Kalimantan atau di Bengkulu atau di Batam, di mana itu sudah jutaan hektar dikuasai oleh keturunan Pak, keturunan Cina, oleh asing. Jangankan yang pemerintah pusat, daerah saja, sekali daerah kabupaten, provinsi, termasuk kabupaten daerah saya Sukabumi, itu dari kecamatannya pun Pak, saya dengar ya, mungkin kalau nggak salah dari Manor yang suka nagihan pajak itu, apakah 60% atau 65%, itu di kartu surat tagihan pajaknya itu yang paling banyak orang turunan Cina. Bayangkan Pak,
tanah di gunung-gunung sedikit, agak dataran tinggi, bekas hutan bekas ladang-ladang, pohon bambu udah dikuasai oleh Cina, Pak. Apa gak ngeri masa depan kita mana ini? Mestinya pemerintah ini berpikir bagaimana untuk menyelamatkan bangsa ini dengan cara ini saja ini. Fungsi utama ini kesalahkaprahannya hukum agraria di Indonesia ini. Nah, seharusnya pemerintah itu berpikir ke situ. Saya yakin, bayangkan kalau ada perusahaan baik itu pertanian, supaya kopi bisa, coklat bisa. Walaupun kita tidak merasakan hanya untuk 5 tahun atau 10 tahun, bisa kan pemimpin yang akan datang yang meneruskannya. Karena tanah ini kan bukan tanah Pak Camat, atas nama pemerintah kecamatan. Jadi siapapun pemimpin yang akan berganti pemimpin daerah itu tidak bisa bisa menjualnya. Karena ini hak rakyat sebetulnya. Karena itu duit pemerintah, duit negara, duit pemerintah, Pemda daerah yang dikelola kebeling tanah untuk kembali kepada masyarakat, dikelola. Gitu intinya. Sekarang mana mungkin pemerintah mau mensejahterakan rakyat, masyarakat sebagaimana mereka cita-citakan kalau tidak punya duit. Memang benar tidak punya duit. Dari sejak Order Baru reformasi sampai sekarang, itu semua pemimpin daerah pergantian pemilu, pawe, kampanye, tidak ada perubahan. Begitu saja. Mana kita mengayomi kepada figur masyarakat atau untuk membantu pelayanan ke publik, gak ada. Bikin KTP aja ribet, Pak. Saya tanya coba. Itu masalah pertanahan. Ini masalah, tolonglah Pak. Kalau bisa ini coba ini tolong video saya didengarkan oleh para pemimpin yang di atas sana, lebih atas kepada pusat ataupun Pemprov. Coba instruksikanlah, kembalikan uang tanah-tanah yang di luar sana itu dikelola oleh pemerintah, itu lebih bagus kok. Petani ini biar bergairah sejak zaman dulu, zaman Pak Harto, kebun karet, kebun coklat, kebun kopi di mana-mana. Dulu ibu saya waktu saya masih kecil, kakek saya, paman-paman saya itu kerja mengawinkan karet pakai benang tali rapia dulu itu pernah. Subuh-subuh itu setelah kita bikin nasi buat anak sekolah, kita pada pergi ke sana. Anak muda itu suka begitu dulu. Merasakan sekarang. Maka kita kembalikanlah tanah itu kepada negara, kepada daerah, ke Pemda, biar kenapa? Dikelola oleh pemerintah, biar kaya, biar bisa mensejahterakan rakyat. Bukan hanya menunggu atau mengharapkan kucuran dana atau dari pemerintah atau kiriman. Salah gitu. Kalau begini Pak, setiap pemerintah daerah, baik Pak Camat, baik Pak Bupati punya pemikiran seperti begini, yakin Pak, tidak akan ada sekolah bayar, tidak akan listrik pun enggak bakalan. Sejahtera, yakin. Para ulama akan digaji, pesantren yang besar-besar akan punya gaji. Guru-guru, rumah sakit akan gratis, jalan bagus semua kok. Yakin, punya duit kok. Sekarang bagaimana punya duit? Yang kaya malah swasta, yang kaya orang asing. Semestinya yang kaya itu pemerintah. Yang lebih kaya, lebih menonjol di negara ini, di Pemda ini. Kita kalau punya duit tidak bisa dicogok, tidak bisa nyuap. Bayangkan. Ini salah kaprah benar. Inilah, maka insya Allah kalau ini yang diterapkan setiap pemimpin, minimal di pemimpin ini kalau ada sukses di kecamatan ini Pak Camat, maka akan menjadi contoh, akan membangun satu daerah demi kemaslahatan, kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, contoh bagi daerah-daerah yang lain. Itu intinya. Nah, itulah saudara-saudara ungkapan saya dan video saya. Hanya sekelumit dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ada para pemimpin yang di sana, tokoh-tokoh masyarakat atau saudara-saudara kita mungkin yang biasa sekarang ini polemik, suka nyinyir atau suka, silahkan. Saya hanya mengutarakan isi hati saya. Kalau memang ini bagus silahkan kita terima, enggak ya tidak apa-apa, tidak usah komen, tidak usah nyinyir, tapi mohon maaf. Ini adalah saya tidak akan bukan berarti saya untuk menyinggung atau menyalahkan pihak mana, enggak. Cuman hanya sebagai warga negara Republik Indonesia yang tercinta ini, saya merasakan rasa tanggung jawab kepada daerahnya, juga kepada bangsa kita khusus umumnya. Karena saya merasakan sedih melihat tanah kita udah rusak di mana-mana.
Kalau kita tahu kok mana pada pemimpin pejabat di atas kita pada diem, ngeri bener saya. Bagaimana anak cucu saya, cucu-cucu nanti pada kalian semua. Mungkin mereka jadi yang berkorban bukan hanya orang-orang awam atau orang-orang rakyat, orang-orang pinggiran, kampungan, pedesaan. Bahkan anak bapak-bapak pun setelah bapak menjabat jadi PNS pensiun, anak cucunya belum tentu semua jadi pejabat, akan merasakan Pak. Betul itu. Nah ini poin yang tadi. Nah yang kedua ya, masalah masalah ini pelayanan. Nah masalah TKI. Jadi saya mohon maaf kepada Menteri Tenaga Kerja yang selama ini saya juga kurang, yang udah bertahun-tahun ditutup ya ke luar negeri, khususnya ke Timur Tengah, umumnya ke semua luar negeri. Saya mengharapkan kepada pemerintah baik pusat baik daerah, kalau bisa dibuka lagi untuk khususnya TKL untuk laki-laki ya, baik itu di bidang internal atau informal atau formal. Kenapa? Karena saya rasa itu salah kaprah ditutup semua total. Karena dulu saya waktu ditutup tahun 2014 itu saya pernah waktu di Riyadh, saya pernah ketemu sama waktu itu Menteri Tenaga Kerjanya atau Menteri siapa ya, Pak Caimin ya, kalau salah itu Pak Muhammad Iskandar. Saya pernah juga berfoto bersama beliau. Semoga beliau Pak Caimin dipanjangkan umurnya, sehat selalu, barokah ilmunya, barokah rezekinya, barokah keluarganya. Juga apa yang dicita-citakannya semoga tercapai beliau ya, yang selama ini sebagai pejabat pemerintah walaupun masih di partai. Semoga beliau mengharapkan mungkin sama ya pemikiran itu, mereka mensenjatakan rakyat. Dulu mereka tuh saya kerja pernah ingin membuka lagi, udah pada penjadian MOU katanya dulu, tapi sampai sekarang belum ada terlaksana, kita tahu apa hambatannya. Maka seharusnya ini harus dibuka lagi, karena dulu yang bermasalah itu ya menurut saya pribadi, yang juga banyak informasi di luar sana itu adalah TKW perempuan, yang banyak itu ada permasalahan antara pelecehan seksual atau yang mau dipukul oleh majikannya itu perempuan. Karena laki-laki itu agak masalah, walaupun ada masalah pada laki itu agak begitu viral begitu. Itu berat, laki-laki itu sangat simpel, juga enggak tidak begitu menyakiti sekali lah kalau buat laki-laki. Nah, kalau untuk ditutup untuk perempuan saya setuju 100%. Jangankan ulama yang tahu hukum, saya pribadi juga nggak cocok untuk, kecuali mungkin untuk di rumah sakit atau dengan dia punya skillnya dengan ilmunya itu silakan ya. Di perumahan juga mungkin untuk sebagian kecil ya, sekian persen orang mungkin setuju kalau yang majikannya baik. Ada yang majikannya baik juga, nggak semua majikannya brengsek sih. Mungkin bisa dikatakan itu nasibnya juga ada, tapi memang tidak ada seharusnya, tidak boleh gitu. Nah ini yang salahnya, semua laki-laki ditutup sampai sekarang. Bayangkan Pak, kalau ditutupnya dengan TKI ke luar negeri bukan berarti kita menutup atau menyetop pengiriman ke luar negeri, trafficking ya, atau pengiriman ilegal, itu tidak mungkin, tetap ada aja. Saya maaf melukis sendiri ya, melukis sedikit. Jadi ini informasi yang lama ya, bukan saya mengungkit masalah ya, tapi saya juga udah gak tahu orang siapa. Waktu saya berangkat tahun 2014 kemarin ya, itu bayangkan dari daerah saya ke Jakarta langsung ke Bandung, malam berangkat asar ya, nyampe ke Bandung, masa ke Bandung sampai pulang subuh besok. Itu ditaruh sana, taruh sini, taruh sana, ke Jakarta langsung ke Bekasi, langsung ke Bandung. Itu subuh. Bayangkan. Di jalan Cipularang itu kita berhenti di pom bensin. Nah, ini ilegal nih. Saya terangkan sedikit ya, tapi nggak tahu orangnya siapa, udah lama sih, saya juga nggak ingat. Kenapa saya nggak melapor? Waktu itu saya juga masih butuh duit sebetulnya. Terus terang aja Pak. Ya, bukan berarti saya itu sama-sama ilegal, sama-sama kenapa nggak melapor. Ya waktu itu saya butuh. Ya, apalagi saya punya utang umpamanya nih, maaf aja ya, saya terus terang. Ya, sangkut paut sama orang lain. Nah, itu Pak, bayangkan. Dan anehnya lagi, katanya ditutup. Pasporan waktu itu bisa di mana-mana, bisa di daerahnya masing-masing dulu itu kan bisa, apalagi ya dengan paspor yang masih berlaku juga bisa ditempelin, bisa kan, bisa gitu. Katanya dulu ya kan.
Sebelumnya gak begitu. Nah, kita ke Bandung karena di sana di Cengkareng itu ketat katanya. Ya, ada yang ketat juga, ada juga yang lolos, tahu gimana caranya. Nah, ke Bandung, ke Husein. Subuh kita itu masuk ke situ. Ini cerita saya Pak ya. Jadi cerita saya ini pengalaman saya pribadi. Ke Bandung itu berhenti di tempat parkiran. Ya, tempat parkiran. Di tempat parkiran itu kita paspor kita diambilin sama supir tersebut, dikasihkan orang bagian dalam atau mungkin nggak tahu ya, bagian dalam ya. Itu Pak, kita hanya tahu masuk aja, nggak tahu mana stempel gimana, saya nggak mau tahu. Masuk aja ke atas. Di atas itu ya Allah Pak, subhanallah, banyak TKW. Bagaimana kok bisa masuk di sini? Saya tanya, ada yang ke Abu Dhabi, ada yang ke Bahrain, ada yang ke Oman, ada yang ke Saudi, ada yang ke Qatar. Kok bisa lolos? Nah, saya lihat itu pas tiketnya ada pisahnya 2. Dari Jakarta pisah ke Singapura, nanti disuruh Singapura dilepas, diganti sama pisah yang ada pisah dari Singapura untuk ke arah ke daerahnya negaranya masing-masing. Ada yang lewat Sri Lanka dulu transit. Nah, kok bisa lolos? Gitu loh. Ini bagaimana? Ini sudah kong kali kong. Makanya Pak, aneh saya. Daripada kita tetap jadi korban trafficking ya, dari ilegal, udah aja buka sebagai memang tertutupnya ini semua jadi korban, baik itu para calo, baik itu hotel-hotel yang di Jakarta, sponsor, pengusaha-pengusaha lokal, swasta, itu korban semua Pak sebetulnya kalau dirasakan Pak. Kalau mau ditutup itu Pak, dipikirkan dulu sebelumnya. Kita pupuk secara bertahap, ditutup itu yang perempuannya, buka buat laki-laki. Gitu loh. Kalau mau dibuka dengan punya skill, ajarkan dulu, didik dulu di sana, bukan hanya diajarkan untuk masak, untuk urus bayi, beres-beres spray. Itu keliru banget, rendahan banget loh. Kita punya masyarakat banyak loh, jangan kalah sama orang Filipina, sama India, sama Bangladesh, sama Nepal, sama Sri Lanka. Filipina negara kecil Pak, bisa di semua sektor. Bayangkan di rumah sakit dikuasai dia sama orang India, di restoran, di supermarket, di tempat telkom, semua elektrik semua itu ada, mekanik semua juga ada. Kita apa? Sakit Pak. Masa nggak berpikir ke situ Pak sebagai pemimpin Pak? Gak punya inisiatif, pemikiran. Bapak jadi pejabat itu maunya apa? Mestinya Bapak itu mau jadi pejabat itu kan Bapak itu kan tadinya kan ingin mensejahterakan tenaga kerja, bukan hanya di dalam negeri saja. Sekarang aja dalam negeri udah kacau balau. Nah gitu. Sangat ngeri sekali Pak ini. Tolong tingkatkan barang. Bayangkan Pak, mau bagaimana negara kita maju, makanan lokal, produksi Indonesia yang di dalam negeri mau diekspor ke luar negeri, yang mengkonsumsinya di luar negeri siapa? Nggak ada orang. Beda sama orang Filipina, sama orang India. Orang India tepu Pak, sayuran lokal sampai biji nangka ada, kacang, labu, terong juga ada, semua ada, gak ada yang nggak ada di sana. Karena banyak konsumsinya, semua makanan mereka itu dikirim. Mungkin batu pun kalau dimakan dikirim Pak. Indonesia apa? Ngeri Pak. Ada toko juga kita udah mahal, ada rumah makan juga mahal. Banyak Pak produksi kita. Ada mau bisa uli, bisa tempe, bisa apa. Banyak lokal. Kalau perusahaan kita juga yang banyak yang rajin di sini. Tolonglah Pak, buka lagi. Saya setuju Pak. Kalau Bapak memang menyetop TKI ke luar negeri, saya setuju saja. Silakan. Saya kalau mengikuti keinginan Bapak, saya setuju. Dengan syarat Bapak instruksikan ke seluruh TKI yang ada di luar negeri, baik laki-laki perempuan, khususnya perempuan laki-laki, Bapak instruksikan kepada pemerintah, konjen atau konsulat atau kedutaan yang ada di luar negeri. Sebagai TKI termasuk saya harus daftar ke kedutaan. Kamu dari mana, asal mana, daerah mana, cantumkan foto, cantumkan KTP asli, fotokopi yang ada di Indo. Daftar ke kedutaan, kita pulang, disiapkan lapangan kerja di Indonesia. Saya setuju 100% Pak. Bapak sanggup enggak? Menarik semua TKI dari luar negeri, suruh berhenti, jangan balik lagi sini, tapi siapkan lapangan kerja buat saya. Gak usah gede-gede, saya minta uang 4 juta aja per bulan. Mau ditaruh ada supir
Pemda, mau supir PU, supir silakan, mau supir kantor pos silakan. Yang penting kita bisa punya lapangan kerja kan. Bayangkan berapa ratus Pak, ratus ribu pekerja Indonesia di luar negeri pingin pulang Pak, udah gak betah, sama pingin ketemu sama istri tiap hari, sama anak, kumpul sama keluarga. Saya tantang sama Bapak, kalau Bapak berani untuk menutup, gak boleh laki-laki keluar, silakan. Saya minta syarat, saya mewakili semua TKI yang ada di luar negeri, umumnya khususnya di Timur Tengah. Bapak siapkan lapangan kerja untuk TKI, dipulangkan, siapkan lapangan kerja dengan gaji 4 juta, saya tidak masalah. Mau nggak? Saya akan keluar besok juga, saya minta exit sama majikan. Salah kaprah dari pemimpin daerah. Udah di luar negeri ditutup. Tidak semua Pak setuju Pak kalau ditutup luar negeri, termasuk saya pribadi, saya nggak setuju. Banyak orang yang rezekinya di luar negeri, ada rezekinya di sana, ada mereka itu masih mengharapkan di sana, ada kenyamanan di sana. Pulang ke kampung berapa bulan udah punya duit. Apa profesi kita apa? Bapak tuh berpikir ke situ. Jangan di dalam negeri aja ribet, susah, payah. Kalau butang banting, kecuali yang udah punya skill di sana, mungkin udah biasa kerja, nggak ada, mungkin bisa aja. Tapi kalau buat saya pribadi, maaf aja Pak, saya nggak bisa sanggup pulang. Itu masalah TKI. Nah itulah bapak-bapak, saudara-saudara yang ada di sana. Saya dengan video ini bukan karena saya sedikit tidak emosi, memang saya memang emosi, tapi apa boleh buat, itulah hati saya yang selama ini juga saya masih banyak yang untuk diutarakan karena udah malam. Maka dengan ini saya mohon maaf juga, semoga kata-kata saya tidak menyinggung. Mohon maaf apabila saya ada sedikit kekerasan atau sedikit kata-kata yang kurang enak di berkenan di hati Bapak semua khususnya para pejabat yang saya singgung tadi, yang bahas. Kalau baiknya kita ambil, yang tidak usah, dan jangan saling menyalahkan. Itu ekspresi sebagai saya masyarakat. Maka dengan ini saya mohon maaf, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dan sampai beraktivitas semua teman-teman yang ada di luar negeri, khususnya di Timur Tengah, umumnya di semua negara. Juga kepada teman-teman saya ada di kampung di Indonesia, ya, khususnya di daerah Jawa Barat, umumnya di seluruh Indonesia. Oke, teman-teman kita yang ada di sana berjuang demi menafkahkan keluarga, semoga panjang umur, sehat dan barokah dan selamat dan lancar. Juga insya Allah mereka apa yang dicita-citakannya kita tercapai dan terlaksana. Juga semoga para pejabat-pejabat kita, para pemimpin negara kita, daerah-daerah kita berpikir merubah, lebih hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka benar-benar memperjuangkan hak-hak untuk kita sendiri, untuk kita semua, ya, untuk kita semua. Mereka semoga pejabat berpikir berubah, punya hati nurani yang bagaimana kita inginkan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada beliau semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.